Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan atau disebut dengan respirasi itu merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ada 3 macam proses itu. Yang pertama adalah bernapas atau ventilasi paru-paru. Nah, ini merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Jadi proses bernapas yang memasukkan oksigen dari atmosfer dan mengeluarkan CO2 dari dalam paru-paru. Kemudian yang kedua adalah respirasi eksternal, merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Jadi ini merupakan respirasi eksternal ya, pertukaran antara gas ya yang ada di dalam alveolus dengan gas yang terdapat pada pembuluh darah. Oke, jadi antara oksigen dari alveolus masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dari dalam pembuluh darah berupa CO2 akan ditukarkan dengan oksigen tadi ke alveolus. Nah, itu merupakan respirasi eksternal. Lalu kemudian yang ketiga adalah respirasi internal. Nah, ini merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, ini lebih dalam lagi. Setelah darah mengalir dari paru-paru ya, kemudian masuk ke jantung, lalu dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, gas-gas yang terdapat di dalam pembuluh kapiler-kapiler darah itu akan bertukar dengan gas yang berasal dari sel atau dari jaringan tubuh. Nah, pertukaran inilah yang disebut dengan respirasi internal. Apa saja organ yang ada pada sistem pernapasan manusia? Nah, diantaranya ada hidung, kemudian ada faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, serta paru-paru. Kita lihat. Ya, ini rongga hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, lalu kemudian ada bronkus, lalu bronkus bercabang lagi membentuk bronkiolus, di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Kemudian ini semua adalah paru-paru. Oke. Nah, yang pertama kita bahas rongga hidung ya. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan kongka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama dengan udara ya. Jadi di sini ada rambut-rambut hidung ya yang berperan untuk menyaring udara yang masuk ya, partikel-partikel seperti debu atau kotoran yang masuk bersama dengan udara yang dihirup. Kemudian selaput lendir itu sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Jadi debu-debu yang terjaring tadi itu akan menempel pada selaput lendir untuk kemudian dibuang. Lalu kemudian yang berikutnya ada kongka ya. Nah, itu ada di bagian rongga hidung, mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat perbedaan suhu antara suhu luar dengan suhu di dalam tubuh, sehingga udara yang masuk itu harus dihangatkan terlebih dahulu agar bisa disesuaikan dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu berlangsung di bagian kongka seperti ini ya. Kemudian ada faring, merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang daripada rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Ya, ini faring. Oke. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Nah, kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan.
ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, itu di sini ya, di bagian faring. Jadi faring ini merupakan persimpangan antara saluran udara dengan saluran makanan. Kemudian ada laring ya, atau ruang suara, merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Ini laring menghubungkan antara faring dengan trakea. Jadi dia pas persimpangannya. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Nah, kalau diperbesar laring akan terlihat seperti ini ya. Ini pita suara ya, yang apabila dilewati oleh udara itu akan bergetar ya, akan bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Nah, kemudian di atasnya terdapat epiglotis. Nah, ini merupakan katup ya, yang akan menutup bagian ini apabila kita menelan makanan, sehingga makanan yang kita telan yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita tidak masuk ke saluran pernapasan ya. Nah, itu fungsi daripada epiglotis. Berikutnya ada trakea. Adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ya, trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm dengan lebar 2 cm. Ini trakea ya. Disebut juga sebagai batang tenggorokan. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Jadi dia terdiri atas tulang rawan. Nah, tulang rawan ini, susunan tulang rawan yang berbentuk seperti cincin ini berperan untuk agar ketika terjadi pergerakan itu trakea tidak salurannya tidak terjepit, sehingga udara tetap bisa mengalir di dalamnya. Kemudian terdapat selaput lendir juga yang berperan sebagai penangkap benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan kita ini. Jadi selain tadi ada di rongga hidung, nah di trakea juga terdapat selaput lendir yang berperan tadi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, kemudian ada silia ya, epitelium yang bersilia tadi. Itu silia itu artinya rambut-rambut halus, rambut-rambut getar ya. Nah, fungsinya pada dinding trakea itu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ya. Jadi sudah kita pahami bersama. Nah, kemudian terdapat bronkus ya. Organ berikutnya bronkus. Nah, pada bagian paling dasar dari trakea ya, bercabang menjadi dua. Nah, ini trakea bercabang menjadi dua. Nah, percabangan itu disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru, satu ke paru-paru kanan, yang satu lagi ke paru-paru sebelah kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit ya, jadi strukturnya sama, tersusun atas cincin tulang rawan serta selaput lendir ya. Namun ukurannya yang lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos ya, kita bisa lihat dia bentuknya tidak teratur, berselang-seling dengan otot polos, tulang rawan, kemudian otot polos, dan begitu seterusnya. Kemudian percabangan daripada bronkus itu disebut dengan bronchiolus ya. Pada ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Jadi ini yang disebut dengan bronki atau bronchiolus itu adalah percabangan daripada si bronkus ini. Lalu nanti di ujung daripada bronchiolus ini terdapat alveolus ya, terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara. Nah, alveolus itu dindingnya tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Nah, ini ya, dia tersusun atas
satu lapis jaringan epitel pipih ya, supaya gas itu mudah masuk dan keluar ke pembuluh darah. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran gas dengan yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Jadi gelembung-gelembung itu tujuannya untuk memperluas daerah pertukaran gas. Jadi kalau dihitung luas daripada permukaan gelembung-gelembung udara tadi atau alveolus tadi, itu luas permukaannya lebih besar 100 kali dibanding dengan permukaan tubuh manusia. Nah, dengan luas yang demikian besar tentu menyebabkan penyerapan oksigen itu menjadi lebih efisien lagi. Nah, kemudian yang terakhir, organ yang paling penting adalah paru-paru ya, organ utama dalam proses pernapasan kita. Nah, paru-paru ada dua macam, ada dua bagian. Satu, paru-paru kanan atau disebut dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Jadi selaput dinding daripada paru-paru itu disebut dengan pleura. Ya, pleura itu berupa kantung tertutup yang berisi cairan limpa. Fungsinya untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus tadi yang terdapat di ujung-ujung daripada bronkiolus ini. Nah, ini dia. Ini alveolus namanya. Nah, demikian mungkin video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.